Bab 761, tidak ada yang mengharapkan hari ini akan datang begitu cepat. Yun Ran tidak tahu banyak tentang dunia iblis di awan. Monyet surgawi spiritual hanya mengatakan bahwa Raja Iblis adalah Raja Iblis dari alam iblis. Kemudian, setelah setiap Raja Iblis mati, mereka tidak akan hilang sepenuhnya karena jiwa mereka terlalu kuat. Ada perlombaan di 5 negara. Karena mereka telah melakukan kesalahan, mereka diusir dari awan dan sampai ke 5 negara. Mereka selalu ingin kembali, tetapi mereka menderita karena penghalang, jadi mereka memikirkan cara. Metode itu adalah dengan menggunakan ritual pengorbanan khusus untuk memanggil jiwa Raja Iblis dan menghidupkannya kembali. Dari kelihatannya, kemungkinan besar ibu kandung Mo Beiyuan berasal dari ras misterius itu. Kelahiran Mo Beiyuan mungkin bukan sebuah kecelakaan, tetapi ibu kandungnya telah berpartisipasi dalam ritual pengorbanan khusus tersebut. Itulah sebabnya jiwa Raja Iblis benar-benar bereinkarnasi ke dalam rahimnya. Mo Beiyuan, monyet surgawi spiritual berkata bahwa Raja Iblis di tubuhmu tidak akan terbangun untuk saat ini. Namun, begitu penghalang itu dihancurkan, Iblis akan keluar dari celahnya. Mereka akan segera mendatangi Anda. Pada saat itu, setelah Anda menyerap kekuatan Iblis dan energi Iblis di tubuh Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan membangunkan Raja Iblis. Mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Apakah monyet surgawi spiritual mengatakan apa yang akan terjadi jika aku membangkitkan kekuatan Raja Iblis? Yun Ran menghindari tatapannya. Oh, tidak dikatakan seperti itu. Yun Ran benar-benar tidak bisa memberitahunya bahwa begitu dia membangunkan Raja Iblis, dia akan membunuhnya dan 2 orang paket kecil itu. Mo Beiyuan, apapun yang terjadi, kita harus berhati-hati dan berhati-hati. Yun Ran dengan cepat mengubah topik dan menganalisis keamanan dan stabilitas penghalang saat ini. Jika mereka pergi mencari penghalang sekarang dan mengirim orang dari 12 divisi untuk melindungi mereka, itu tidak akan bisa diandalkan. Ini karena mereka tidak tahu penghalang mana yang akan diserang oleh 8 iblis surgawi selanjutnya. Dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan 2 penghalang lainnya. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah waspada dan memperhatikan pergerakan 8 iblis surgawi. Mo Beiyuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia sudah tahu dan dia tidak perlu khawatir. Namun, tidak ada yang menyangka hari ini akan datang begitu cepat dan tiba-tiba. 3 hari kemudian, Mo Beiyuan sedang meninjau tugu peringatan di aula. Pak Pekrat baru saja selesai belajar melukis dari Yun Ran dan berjalan dengan kaki pendeknya untuk memamerkan lukisan yang baru saja digambarnya. Ayah, lihat gambar Sweetie Cake. Pak kecil itu merangkak ke pangkuannya ketika dia tiba. Mo Beiyuan juga membungkuk dengan terampil dan membawanya ke pangkuannya. Pak Pekrat menyebarkan lukisan yang baru saja digambarnya di atas meja di depan mereka dan mulai memberitahu ayahnya apa yang telah digambarnya. Sweetie Cake itu lukisan ayah, ibu, kakak, dan Sweetie Cake. Ada juga Bang-Bang, burung besar, dan anak kucing. Keterampilan menggambar Pak kecil itu memang meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Setidaknya, subjeknya tidak lagi sekedar lingkaran dan memiliki lengan dan kaki. Mo Beiyuan bertemu dengan ekspresi berbinar Pak kecil itu dan tersenyum. Ya, Sweetie Cake menggambar dengan sangat baik. Petik 2. Ayah dan putrinya masih mengagumi mahakarya Pekrat ketika Mo Beiyuan merasakan bahaya mendekat. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lengan yang memeluk Pak kecil itu tiba-tiba menegang, dan tatapan dinginnya menyapu keluar aula. Saat dia hendak bangun dan pergi dengan Pak kecil di pelukannya, beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul di pintu masuk utama aula. Babak 762, tersesat. Jangan dekati dia, ayah. Pak kecil itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dengan mata hitam besarnya dan diam-diam mengepalkan tangan kecilnya. Jika bayangan hitam itu berani datang, dia akan menghajar mereka semua. Mo Beiyuan memeluk Pak kecil itu dengan satu tangan dan menghunus pedangnya dengan tangan lainnya. Biasanya dia jarang menggunakan pedang, apalagi di depan Pak kecil itu. Bagaimanapun, dia telah mengeluarkan pedang untuk melihat darah. Namun, pada saat ini, Mo Beiyuan secara naluriah mengeluarkan senjatanya tanpa berpikir. Kue manis, jadilah enak. Tidak apa-apa. Ya, Sweetie Cake pasti enak. Tidak apa-apa. Pak kecil itu mengangkat kedua lengannya yang seperti akar teratai dan memeluk leher ayahnya, menggosoknya dengan penuh kasih sayang.
Saat Mo Beiyuan menatap bayangan hitam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bayangan hitam itu bergerak sangat cepat. Seluruh tubuh mereka terbungkus aura hitam, dan penampilan sebenarnya mereka tidak dapat dilihat. Aura hitam memberi Mo Beiyuan perasaan familiar, tapi di saat yang sama, dia merasakan bahaya. Mo Beiyuan melindungi pekrat itu dan tidak menunggu bayangan hitam menerkamnya. Sebaliknya, dia memimpin dan menikam salah satu bayangan hitam dengan pedangnya. Namun, saat pedangnya menembus salah satu bayangan hitam lainnya tiba-tiba melompat dan menerkamnya dari beberapa arah. Saat itulah Mo Beiyuan melihat penampakan bayangan hitam ini dengan jelas. Itu adalah monyet dengan bulu hitam panjang, telinga tajam, dan mulut penuh taring hitam. Ia memiliki keanehan dan kegelapan yang tak terlukiskan. Ini memberikan perasaan bahwa benda-benda ini telah merangkak keluar dari tempat yang sangat gelap. Ah, Sweetie Cake takut. Mereka hantu. Tidak diketahui dari mana si pekrat mendengar cerita ini, tapi sepertinya bayangan ini menyerupai hantu dari sebuah dongeng. Saat ini, dia cukup ketakutan dengan hantu-hantu tersebut. Kekuatan spiritual Mo Beiyuan meningkat secara eksplosif saat dia berteriak dengan suara rendah, "Pergilah. Jangan dekat-dekat dengannya." Ki spiritualnya yang kuat sepertinya benar-benar mengejutkan makhluk-makhluk hantu itu. Mereka memutar mata gelap mereka dan memamerkan gigi mereka ke arahnya dan pak kecil itu. Dalam sekejap, mata hitam itu tiba-tiba berubah menjadi merah dan para Krafri menerkamnya lagi. Ki spiritual Nio Beiyuan dibungkus dengan niat membunuh, dan setiap gerakan mematikan. Meskipun tindakan hantu ini sedikit aneh dan cepat, budidayanya tidak rendah. Setelah beberapa saat, dia masih berhasil menangani hal-hal hantu tersebut. "Sayang, kamu baik-baik saja. Datang dan biarkan ayah melihatnya." Setelah Mo Beiyuan menangani hal-hal hantu ini, hal pertama yang dia lakukan adalah meletakkan paket kecilnya di atas meja untuk memeriksanya. Untungnya, pekratnya hanya ketakutan oleh hal-hal tersebut dan tidak terluka. Namun, dia terus menangis dan tidak bisa dibujuk. "Ada apa, kue manis? Hal-hal buruk telah dikalahkan oleh ayah. Kue manis, jangan takut." Pak kecil itu berbaring di bahunya dan menangis. Mo Beiyuan samar-samar bisa mendengar beberapa kata yang terfragmentasi. "Benda-benda hitam. Ayah, pergi." Dengan keributan yang begitu besar, mustahil untuk menyembunyikannya. Baru saat itulah Yunran mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Mo Beiyuan dan Sweetie Cake. Dia buru-buru bergegas. Ketika dia bergegas, Pak Rat itu masih menangis di pelukan Mo Beiyuan. Yunran melirik bangkai aneh yang tergeletak di aula dan mengerutkan kening. Apa ini? Dari mana asalnya? Para penjaga rahasia juga mengepung mereka untuk melihat benda apa itu. Yunran berjalan mendekat dan menggendong paket kecilnya dari pelukan Mo Beiyuan. Dia mengajaknya makan kue-kue manis dan buah-buahan, secara bertahap menghilangkan suasana gugup Pak kecil itu. Dia kemudian membimbing Pak kecil itu untuk perlahan-lahan menjadi tenang. Babak 763, Retakan Penghalang, Serangan Makhluk Iblis. Mo Beiyuan khawatir dan mengikuti. Namun, dia berdiri di samping dan tidak berbicara. Dia khawatir saat dia membuka mulut, dia akan membuat Sweetie Cake mengingat pengalaman buruk tadi. Ketika si pengepak berhenti menangis, Yunran berhasil memahami apa yang ingin diungkapkan oleh si pengepak kecil. Sweetie Cake melihat makhluk hitam lari dari hantu hitam itu ke ayah. Dan, kemudian mereka, Pak kecil itu memiringkan kepalanya. Dia mungkin tidak mengerti mengapa benda hitam itu menghilang ketika mereka berlari ke arah ayahnya. Jantung Yunran berdetak kencang. Benda hitam apa saja yang dilihat Sweetie Cake-nya? Mengapa mereka berlari menuju Mo Beiyuan? Dan bangkai di aula adalah binatang iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yunran masih bisa melihat aura hitam yang belum hilang dari mereka. "Tidak apa-apa. Aku akan memeriksa ayahmu nanti dan melihat apakah dia terluka. Kue manis, jangan terlalu khawatir." Yunran tidak bisa terlihat terlalu gugup di depan anak laki-laki itu. Bagaimanapun, Sweetie Cake-nya adalah anak yang sangat sensitif. "Ibu, lihat ayah sekarang." Sweetie Cake juga harus memeriksanya. Ekspresi Pak Rat itu begitu serius sehingga Yunran tidak tega menolaknya. Dia melirik Mo Beiyuan dan berkata, "Biarkan Sweetie Cake melihatnya." Mo Beiyuan tidak ingin membuat si pengepak menangis lagi, jadi dia duduk dan membiarkan Yunran memeriksa kondisinya. Tidak peduli apa yang Yunran tanyakan, jawaban Mo Beiyuan adalah, "Tidak, bagus sekali."
Yun Ran juga berpikir bahwa dia hanya bekerja sama dengannya untuk melakukan tindakan di depan Pak Tikus. Setelah mereka berdua membujuk Pak kecil itu, Yun Ran menariknya ke samping. Mo Bei Yuan, bisakah kamu memberitahuku sekarang bahwa kamu benar-benar tidak terluka? Mo Bei Yuan memandangnya dengan heran. Ran, aku tidak berbohong padamu. Saya benar-benar tidak terluka. Hal-hal hitam apa yang dibicarakan Sweetie Cake? Apa yang terjadi ketika benda-benda itu mendekati Anda dan menghilang? Apakah kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa? Mo Bei Yuan, pikirkan kembali baik-baik. Apakah Anda merasakan ketidaknyamanan saat itu? Apa yang tiba-tiba terjadi hari ini mengingatkan Yun Ran pada apa yang dikatakan monyet surgawi spiritual sebelumnya. Raja Iblis akan terbangun ketika penghalang itu retak dan makhluk iblis itu menyerang. Jika dia membunuh iblis-iblis itu, aura iblis pada mereka akan diserap olehnya. Tampaknya cocok dengan apa yang terjadi hari ini. Mo Bei Yuan, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin makhluk hantu yang belum pernah kita lihat sebelumnya adalah iblis yang keluar dari celah penghalang? Saat Mo Bei Yuan melihat hal-hal ini, dia benar-benar ingat apa yang dikatakan Yun Ran tentang dia sebagai reinkarnasi Raja Iblis dan bahwa makhluk iblis akan datang mencarinya. Namun, dia secara naluriah ingin menghindari hal-hal ini. Ran, mungkin hanya kebetulan kita belum melihat binatang iblis ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya baik-baik saja. Melihat memang tidak ada yang salah dengan tubuhnya dan ekspresinya normal, Yun Ran menekan pikiran itu di dalam hatinya. Penjaga rahasia juga menganggap masalah ini sebagai serangan binatang iblis tak dikenal dan menangani bangkai tersebut. Namun, ada beberapa hal yang akan terjadi meskipun dia tidak menghadapinya dan ingin menghindarinya. Papa itu meraih ekor monyet surgawi spiritual dan menangis sambil pergi mencari Yun Ran. Ibu, Bang bilang ayah akan menjadi jahat, dan dia tidak akan menyukai ibu dan kue manis lagi. Dia bahkan ingin membunuh Sweetie Cake. Babak 764, saya tidak dapat melihat karma pada Anda. Yun Ran menatap dingin ke arah monyet surgawi spiritual. Monyet ini bisa berkata apa saja di depannya, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh diucapkan di depan Pak kecil itu. Pekrat itu masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menilai masalah rumit seperti itu? Kalau begitu, itu pasti salah. Ayah sangat menyukai Sweetie Cake, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyukaimu? Ayah bahkan tidak pernah memukul pantat kecilmu. Di bawah ancaman tatapan Yun Ran, monyet surgawi spiritual hanya bisa mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan. Bukankah kamu mengatakan bahwa karmanya dibatasi dan kamu tidak dapat melihatnya? Kenapa kamu bisa melihatnya sekarang? Yun Ran teringat apa yang dikatakan monyet surgawi spiritual sebelumnya. Dikatakan bahwa Mo Bei Yuan adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Karena dia terlalu kuat, Dao Surgawi khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Dao Surgawi setelah mengetahui karmanya. Oleh karena itu, mustahil bagi monyet surgawi spiritual untuk memprediksi apa yang terjadi pada Mo Bei Yuan. Aku hanya tidak bisa melihat apa yang akan terjadi padanya, tapi aku bisa melihat apa yang akan terjadi pada 5 negara, monyet surgawi spiritual menjelaskan, retakan telah muncul di penghalang. Setan telah memasuki 5 negara melalui celah di penghalang dan semuanya menuju kota kekaisaran di benua timur. Hanya masalah waktu sebelum Raja Iblis bangkit. Tidak ada yang bisa mengubah hasil ini. Ekspresi Yun Ran sedikit berubah, tapi karena dia sudah siap secara mental, suaranya cukup tenang. Bisakah retakan pada penghalang diperbaiki? Monyet surgawi spiritual memandangnya dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Yang lain pasti tidak bisa, tapi Anda bisa. Hanya saja kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Yun Ran bertanya, apa maksudmu? Monyet surgawi spiritual menggelengkan kepalanya ke arahnya. Aku juga tidak bisa melihat karmamu. Saya tidak bisa melihat karma pada Anda, Raja Iblis, dan kedua anak Anda. Yun Ran semakin mengerutkan keningnya. Apa yang dibicarakan monyet ini? Mengapa kamu tidak bisa melihat karma pada kami? Apakah karena Mo Bei Yuan? Monyet spiritual memandangnya dengan penuh teka-teki. Ini berbeda. Kamu berbeda dari dia. Jangan bilang menurutmu hanya Raja Iblis yang bisa bereinkarnasi. Yun Ran terdiam. Maksudmu aku juga reinkarnasi dari bos besar. Lalu reinkarnasi apa yang aku maksud? Monyet surgawi spiritual mengangkat jarinya dan menunjuk ke langit. Dao surgawi juga telah membatasi reinkarnasimu. Saya tidak dapat melihatnya,
tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin kembali ke awan dan menemukan identitas Anda dapat mulai mencari dari gunung abadi Anda. Ini karena ada kurang dari 10 orang di awan yang dapat memiliki seluruh gunung abadi sebagai ruangnya. Sedangkan untuk dua bola kecil, adalah normal jika garis keturunan dua sosok setingkat bos besar dilindungi oleh Dao Surgawi. Yunran selalu mengetahui keberadaan tempat seperti itu di atas awan, tapi dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke tempat ini. Meskipun orang-orang dari 5 negara mengatakan bahwa di sanalah tempat tinggal makhluk abadi, seseorang bisa menjadi abadi setelah pergi ke sana. Yunran hanya ingin hidup bahagia bersama orang yang dicintainya dan kedua anaknya. Namun, sekarang identitas Mo Beiyuan telah berubah. Dia sepertinya harus melakukan perjalanan ke awan jika dia ingin menghentikan kebangkitan Raja Iblis di tubuhnya. Tapi hanya aku yang harus pergi ke awan, kan? Ada setan di mana-mana di awan. Jika Mo Beiyuan pergi, bukankah iblis-iblis itu dapat menemukannya tanpa melewati penghalang? Setelah Yunran mengobrol dengan monyet surgawi spiritual, dia kembali mencari Mo Beiyuan. Setelah menjelaskan situasi saat ini, dia menyatakan bahwa dia harus pergi ke awan untuk memperbaiki penghalang dan menghentikan iblis-iblis itu datang lagi untuk menyakiti dia dan pak kecil itu. Bab 765, tampaknya ini satu-satunya jalan. Namun, bagaimana Mo Beiyuan bisa membiarkannya pergi ke awan sendirian dengan perasaannya padanya? Setelah mendengarnya selesai, dia panik. Ran, ayo pikirkan cara lain. Mungkin ada cara lain. Yunran mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Tidak ada jalan lain. Penghalang telah dihancurkan. Bahkan jika kita membunuh 8 iblis surgawi sekarang, itu tidak ada gunanya. Yunran tidak tega meninggalkan dia dan kedua anaknya. Dia tidak tega berpisah dengan keluarga dan teman-temannya. Tapi dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Mo Beiyuan, aku ingin mencoba. Ini tampaknya menjadi satu-satunya metode yang layak saat ini. Yunran tidak takut dengan bahaya dan kesulitan yang akan dia temui dalam perjalanan sendirian. Dia hanya takut jika dia berpisah terlalu lama dengan mereka, dia akan sangat merindukan dia dan kedua anaknya. Mo Beiyuan, dengan adanyamu, aku merasa lega dengan kedua anak itu. Yunran tersenyum cerah padanya. Tidak perlu membuat semua orang sedih tentang hal ini. Dia baru saja melakukan perjalanan jauh. Mo Beiyuan benar-benar menjadi gila. Peristiwa baru-baru ini terjadi satu demi satu, dan dialah penyebab segalanya. Baik itu Raja Iblis atau roh jahat, keberadaannya sepertinya ditakdirkan menjadi hal yang buruk. Tanpa dia tidak perlu melakukan apapun. Dia tidak perlu hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Dia akan menjalani kehidupan bahagia dari keluarga yang dia inginkan. Itu semua karena keberadaannya. Dia tidak bahagia. Pak kecil itu juga ketakutan oleh makhluk-makhluk iblis itu. Semua hal buruk dibawa olehnya. Ran, aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke awan sendirian. Ini tidak mungkin. Mata Nio Beiyuan memerah, saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluknya erat. Tapi aku tidak bisa melihatmu menjadi iblis. Mo Beiyuan, saya tidak mengatakan yang sebenarnya tentang beberapa hal sebelumnya. Monyet surgawi spiritual mengatakan bahwa jika Raja Iblis di tubuhmu terbangun, hal pertama yang akan kamu lakukan untuk mencapai Dao adalah membunuhku dan dua paket kecil itu. Mata Yunran juga memerah. Dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata kejam seperti itu padanya. Tetapi, dia ingin meyakinkannya untuk mengangguk setuju dan membiarkannya pergi ke awan untuk mencari cara. Tubuh Mo Beiyuan tiba-tiba bergetar. Dia merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang maut. Kegelapan itu seperti batu besar yang menekannya. Dia tidak dapat berbicara atau bernapas. Setelah sekian lama, dia berkata dengan suara rendah, Ran, aku tidak akan menyakitimu dan kedua anak itu. Yunran merasakan dain di matanya. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya, tapi setelah Raja Iblis di tubuhmu terbangun, kamu mungkin tidak bisa mengendalikan tubuhmu sama sekali, jadi kami harus menghentikannya agar tidak terjadi. Setelah Yunran memutuskan untuk pergi ke awan, dia segera pergi ke keluarga Bai. Saat ini, selalu ada rumor tentang awan di 5 negara. Namun, satu-satunya orang yang benar-benar berinteraksi dengan awan adalah keluarga Bai. Nenek dari pihak ibu, Yun Yin, datang dari awan. Ibu, Paman, tahukah kamu cara mencapai awan? Awan, Xiaoran, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini?
Bai Wan, Bai Ze, dan yang lainnya sangat terkejut. Karena Yunran tidak pernah menyebutkan bahwa dia ingin pergi ke awan. Yunran tidak bermaksud menyembunyikan alasan kenapa dia ingin pergi ke awan. Dia memberitahu mereka situasi saat ini dan apa yang dia dengar dari rohani. Monyet Surgawi. Babak 766, Setengah Yang Mulia. Bai Wan, Bai Ze, dan yang lainnya sangat terkejut. Latar belakang Mo Beiyuan sangat rumit, tapi bagaimana dengan Yunran? Jika dia adalah Raja Iblis, lalu reinkarnasi apa kamu? Bai Qi cukup penasaran dengan reinkarnasi keponakan kecilnya. Dari kelihatannya, kemungkinan besar dia adalah reinkarnasi peri. Yunran menggelengkan kepalanya. Monyet spiritual tidak memberiku jawaban. Ia meminta saya untuk menemukannya sendiri. Ketika kita sampai di awan, hal pertama yang harus saya lakukan adalah menemukan identitas saya. Lalu saya bisa memikirkan cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, Yunran tahu bahwa perjalanannya mungkin memakan waktu lama. Tapi bagaimanapun juga, dia ingin mencobanya. Ibu, apakah nenek memberitahumu bagaimana dia datang ke 5 negara? Apakah dia tidak berpikir untuk kembali? Bai Wan mengingat kembali semua yang terjadi antara dia dan ibunya. Matanya sedikit lembab. Dia seharusnya bisa kembali, tapi setelah dia menikah dengan kakekmu dan melahirkan kami, dia tidak tega meninggalkan kami, jadi dia tinggal di 5 negara. Jika dia kembali saat itu, dia mungkin tidak akan mati. Kematian Yun Yin selalu menyusahkan hati saudara kandungnya dan Bai Xiao. Orang baik seperti itu sebenarnya dibunuh tanpa ampun oleh sekelompok orang karena rumor tersebut. Bai Ze dan Bai Qi juga memikirkan ibu mereka, wanita yang seterang dan suci seperti bulan di langit. Xiao Ran, aku mendengar dari nenekmu bahwa garis keturunan 5 negara terlalu lemah. Tidaklah cukup hanya melewati penghalang dan menahan kekuatan penghalang. Jika kita memaksakan diri, kita mungkin akan mati di tempat. Penghalang tersebut menghalangi awan dan 5 negara. Itu memblokir makhluk iblis di awan dan juga menghalangi orang-orang dari 5 negara untuk pergi ke awan. Namun legenda tentang awan membuat banyak ahli dari 5 negara ingin mencobanya. Mereka berpikir bahwa mereka adalah eksistensi terkuat di 5 negara, namun mereka tidak tahu bahwa tingkat budidaya mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari penghalang batu surgawi. Bai Ze mengangguk. Itu benar. Tingkat kultivasi kakekmu sudah sangat tinggi di 5 negara, namun dengan tubuhnya, dia tidak bisa melewati penghalang itu. Nenekmu pernah berkata bahwa tidak mungkin menembus penghalang dengan kultivasinya. Batasan itu memadatkan kekuatan beberapa batu surgawi. Begitu seseorang merasakan dampak ki spiritual, semua kekuatan batu surga akan berkumpul di satu tempat. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, mereka tidak dapat menahan kekuatan batu surgawi itu. Yunran pernah melawan batu surga dengan kekuatannya sendiri. Pada akhirnya, dia merobohkan batu surga. Sekarang, dia menghitung masih ada 2 potong tersisa. Bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Tetapi waktunya agak sempit, dan dia tidak ingin melakukan hal yang tidak berguna. Nenek berkata bahwa garis keturunan 5 negara terlalu lemah, tapi aku memiliki garis keturunannya di dalam diriku. Dia berasal dari garis keturunan awan dan dapat dianggap setengah terhormat. Bai Qi menyentuh hidungnya dan tersenyum untuk meredakan suasana. Jika kamu mengatakan itu, maka aku adalah setengah dari garis keturunan di awan dan setengah dari yang mulia juga. Setelah apa yang dia lakukan, suasana yang sebelumnya membosankan menjadi lebih santai. Semua orang saling memandang dan tersenyum. Meski begitu, mereka semua dianggap terhormat. Semua orang berkumpul, dan topiknya menjadi semakin santai. Bai Wan berkata, jika kamu ingin pergi ke awan, aku tidak akan menghentikanmu. Bawa aku bersama. Bai Qi juga tersenyum dan berkata, saya sangat ingin tahu seperti apa awan itu. Apakah ada laut dan bisakah kami melakukan pengiriman? Tidak ada gunanya lagi berbisnis di 5 negara. Aku ingin melihat awan. Babak 767, Keponakan, bawalah paman tertua. Bahkan Bai Ze, dengan kepribadiannya, bercanda dengan mereka. Paman tertua juga ingin pergi. Keponakan tertua, ajaklah paman tertua. Saya benar-benar tidak ingin tinggal di benua timur untuk membaca peringatan yang tidak masuk akal itu. Yunran terhibur dengan kata-kata mereka. Dia mengangguk dan menjawab, saat aku menemukan jalan, aku pasti akan mengajak kalian jalan-jalan ke sana.
Mungkin kita bahkan bisa membentuk tim untuk memberi penghargaan kepada kerabat kita di awan. Bagaimanapun, neneknya, Yun Yin, datang dari awan. Menurut rumor yang beredar, tidak ada yang bisa memastikan bagaimana nenek datang dari awan dan apakah ada jalan khusus. Dia hanya tahu bahwa neneknya berasal dari utara. Utara, Han Utara. Yun Ran mengingat lokasi geografis 5 negara. Di utara, itu adalah Han Utara. Karena bisnisnya, Baiki berkeliling 5 negara sepanjang tahun dan akrab dengan peta 5 negara. Han Utara bukanlah wilayah paling utara. Masih ada wilayah di utara Han Utara. Hanya saja tempat itu sangat dingin. Tidak ada yang bisa menahannya. Terlebih lagi, tidak ada binatang iblis atau sumber daya di tempat yang dingin seperti itu. Orang biasa tidak akan menginjakan kaki di dalamnya. Mereka hanya akan berhenti di Han Utara dan tidak akan pergi ke tempat yang sangat dingin. Yun Ran berencana untuk bertanya lebih banyak dan mencari lebih banyak cara sebelum memutuskan cara yang paling layak untuk dicoba. Saat dia keluar dari halaman keluarga Bai, dia melihat Mo Beiyuan berdiri di luar. Dia membawa bola kecil berwarna merah muda di tangannya dan memegang tangan lainnya. Ibu, kue manis, dan ayah akan membawa ibu pulang. Jika kedua anak itu tidak tahu, bagaimana mungkin Yun Ran tidak tahu apa yang dipikirkan Mo Beiyuan? Orang ini khawatir dia akan lari ke awan sendirian. Oleh karena itu, dia mengikuti dengan pak kecil itu. Yun Ran mengambil paket kecil itu dari pelukannya dan mengusap wajah merah mudanya. Begitu dia pergi, dia tidak tahu berapa lama lagi sebelum dia bisa melihat roti dan kue manisnya. Memanfaatkan kenyataan bahwa masih ada peluang dalam beberapa hari ke depan, dia ingin memeluk paket kecilnya. Bun, mampirlah juga. Biarkan ibu memelukmu. Jarang ada yang memeluk Bun tapi kalau itu ibunya, dia tetap rela. Yun Ran mencium kue manis kecil dan roti. Dia bahkan belum pergi, jadi kenapa dia enggan pergi? Seperti biasa, setelah membujuk kedua anaknya untuk tidur, tibalah waktunya Yun Ran dan Mo Beiyuan mengobrol. Saya sudah bertanya pada ibu dan yang lainnya. Nenek datang dari utara. Ini adalah sebuah jalan. Ada jalan lain. Saat makhluk iblis berikutnya datang, kita akan membiarkan satu makhluk hidup dan melihat apakah kita bisa mendapatkannya untuk membawa kita ke celah tempat mereka keluar. Yun Ran benar-benar serius memikirkan cara untuk pergi ke Cloud. Hanya saja dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan 8 iblis surgawi untuk menemukan batu surgawi berikutnya dan berapa banyak waktu yang tersisa untuknya. Mo Beiyuan, yang mana dari dua metode berikut yang menurut Anda lebih layak? Yun Ran berkedip dan mendiskusikan masalah ini dengannya dengan serius. Namun, Mo Beiyuan jelas tidak mau melanjutkan topik ini dengannya. Menurutku tidak satu pun dari mereka akan berhasil. Yun Ran juga menentangnya. Dia memelototinya dan bertanya, kalau begitu, haruskah aku melihatmu menjadi iblis dan tidak melakukan apapun? Mo Beiyuan mengepalkan tinjunya, dan pembuluh darah di leher dan pergelangan tangannya menyembul. Jika aku benar-benar menjadi iblis, aku akan meninggalkanmu sebelum itu dan tidak akan membiarkan diriku menyakitimu. Jika dia kerasukan, dia akan memikirkan cara. Hasil terburuknya adalah kematian. Tapi dia tidak bisa melihatnya mengambil risiko untuknya sekarang dan pergi ke tempat seperti awan. Namun, dia adalah Kaisar Istana Benua Timur. Bab 768, tinggalkan kami. Tidakkah kamu akan menyakiti kami? Tinggalkan kami. Apakah kamu tidak akan menyakiti kami? Yun Ran sedang terburu-buru menarik pakaiannya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menanyainya dengan tegas, Mo Beiyuan. Apakah kamu pikir kamu tidak akan menyakiti kami selama kamu meninggalkan aku dan kedua anak itu? Ketika dia tidak menjawab, dia menjawab sendiri. Bukan kerusakan fisik yang dihitung sebagai kerusakan. Meninggalkan kami juga merupakan bentuk kerugian bagi kami. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mencegah hal-hal berkembang hingga mereka tidak punya pilihan. Yun Ran seperti ini di kiamat. Selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika dia berada dalam situasi putus asa, dia harus berjuang sekuat tenaga. Namun, keadaan menjadi lebih mendesak dari yang mereka bayangkan. Keesokan harinya, Yun Ran dan Mo Beiyuan berbaring di tempat tidur. Mo Beiyuan merasakan peringatan bahaya itu lagi. Karena terkejut, dia mengguncang Yun Ran. Yun Ran berbeda dari dia. Dia tidak memiliki kewaspadaan bawaan terhadap setan dan tidak bisa merasakan aura setan dari jauh.
Baru setelah dia membangunkannya, dia merasakan sesuatu mendekat di luar aula mereka. Apakah itu? Jika itu adalah seorang pembunuh, penjaga rahasia yang menjaga di luar aula mereka pasti sudah lama menemukannya. Hanya makhluk iblis itu yang bisa melewati penjaga rahasia dan menemukannya secara langsung. Mo Beiyuan mengangguk. Ran, aku akan menangani mereka. Pergi ke aula sebelah dan lindungi anak-anak. Jangan biarkan Sweetie Cake keluar dan melihat mereka. Dia akan takut. Yun Ran tidak ragu-ragu dengannya. Dia berdiri dengan tegas dan keluar dari aula melalui jendela ke aula samping tempat dua orang pak kecil itu tinggal. Kedua paket kecil itu tidur terpisah. Bun di ruang luar, dan Sweetie Cake di ruang dalam, dipisahkan oleh sekat. Pergerakan Yun Ran yang masuk membangunkan Bun terlebih dahulu. Tiba-tiba dia duduk, tampak defensif. Siapa ini? Setelah melihat siapa orang itu, dia menurunkan kewaspadaannya. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Kakak belum bangun. Dia tidur nyenyak. Yun Ran tahu betapa Bun sangat menyayangi adiknya. Dia bisa bangun beberapa kali dalam semalam untuk melihat apakah saudara perempuannya sudah melepaskan selimutnya. Ini adalah detail yang Yun Ran, sebagai seorang ibu, tidak akan perhatikan. Sesuatu yang berbahaya akan datang. Aku khawatir mereka akan datang mencarimu dan adikmu, jadi aku datang untuk melihatnya. Bun tertegun sejenak. Hal berbahaya apa? Benda-benda hitam yang ditemui Sweetie Cake di aula bersama ayah. Yun Ran mengangguk dalam diam. Little Sweetie Cake, yang ada di dalam kamar, juga sudah bangun sekarang. Dia mengusap matanya yang besar dan mengantuk dan menatap Yun Ran. Ibu, matahari belum terbit. Yun Ran mengangguk dan menatap Bun. Keduanya memiliki saling pengertian yang tak terucapkan dan tidak melanjutkan topik tentang hantu. Karena keduanya tahu bahwa Sweetie Cake pernah ketakutan hingga menangis karena hal-hal hantu itu sebelumnya. Ibu ingin datang dan tidur dengan Sweetie Cake di pelukanku. Melihat iblis-iblis itu tidak mengejarnya, Yun Ran mengusap kepala pak kecil itu dan membujuknya untuk tidur lagi. Namun, dia khawatir Mo Beiyuan akan sendirian di sana. Dia bertanya-tanya apakah iblis-iblis itu akan. Selain itu, dia bahkan lebih khawatir bahwa setelah Mo Beiyuan berurusan dengan makhluk iblis itu, ki iblis di tubuh mereka akan diserap lagi olehnya. Apakah akan ada perubahan pada Mo Beiyuan? Bun selalu pintar. Melihat kekhawatirannya, dia berbisik, Ibu, aku akan menjaga kakak. Mengapa kamu tidak pergi menemui ayah? Bab 769, Hati yang sangat hangat. Yun Ran tidak bisa membagi dirinya menjadi dua. Dia khawatir jika dia pergi ke sana, iblis akan datang ke sini untuk mencari dua bungkusan kecil itu. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Bun. Tidak apa-apa, ibu akan tinggal di sini bersamamu. Bun sebenarnya mengkhawatirkan ayahnya. Meskipun dia belum pernah melawan makhluk hantu itu, dia telah mendengar dari penjaga rahasia bahwa mereka sangat cepat dan gerakan mereka aneh. Mereka adalah binatang iblis yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ibu, kenapa aku tidak menemui ayah? Yun Ran segera menghentikannya. Tidak, jika kamu pergi, ayahmu akan mengkhawatirkanmu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu. Yun Ran menajamkan telinganya untuk mendengarkan keributan di luar. Dengan pemahaman diam-diamnya dengan Mo Beiyuan, setelah Mo Beiyuan diselesaikan, dia pasti akan segera datang mencari dia dan kedua anaknya. Namun, kali ini penantiannya terasa sangat lama. Bun tampak semakin cemas dan gelisah. Dia mencondongkan tubuh ke arah Yun Ran. Ibu, ayo kita pergi menemui ayah. Aku khawatir tentang dia. Yun Ran juga sangat mengkhawatirkan Mo Beiyuan. Pada akhirnya, dia mengambil Sweetie Cake dengan selimut kecil. Kue manis, jadilah baik. Tidurlah di pelukan ibu nanti. Jangan buka matamu. Pak kecil itu sedang tidur nyenyak. Dia bahkan tidak membuka matanya dan hanya mengusap wajah mungilnya yang lembut ke bahunya. Yun Ran memeluk Sweetie Cake sementara Bun dengan patuh mengikuti di belakang ibunya dengan segenggam besar jarum perak beracun di tangannya. Setelah mereka berdua bergegas ke aula. Aula itu berantakan. Di bawah cahaya redup, ada beberapa bangkai hitam tergeletak. Mo Beiyuan, ayah. Keduanya menoleh dan tidak melihat Mo Beiyuan, jadi mereka berteriak. Yun Ran mengerutkan kening. Dia tidak lagi berada di aula. Bun sudah mencari di aula, tapi dia tidak melihat ayahnya, jadi dia kembali dan memberitahu ibunya, ayah tidak ada di sini. Yun Ran hanya berpikir sejenak sebelum mengerti. Dia seharusnya menyadari bahwa setan-setan ini mendatanginya,
jadi dia mengambil inisiatif untuk meninggalkan aula. Dia ingin menjauh dari tempat ini untuk melindungi dia dan dua bungkusan kecil itu dari makhluk iblis agar Sweetie Cake tidak ditakuti oleh mereka. Yunran juga menyadari hal ini. Dia membawa Sweetie Cake kembali. Bun, jagalah adikmu baik-baik untukku. Aku akan pergi mencari ayahmu. Karena makhluk iblis hanya akan mengejar Mo Beiyuan, kedua paket kecil itu seharusnya benar-benar aman sekarang. Yunran melompat ke punggung Changluan dan memintanya mengelilingi istana 2 kali untuk melihat apakah ia dapat menemukan naga terbang bersayap merah milik Mo Beiyuan. Changluan membawanya berkeliling beberapa kali dan memperluas jarak ke pinggiran kota. Dari pemahaman Yunran tentang Mo Beiyuan, orang itu tampaknya memiliki kepribadian yang sangat dingin, namun sebenarnya dia memiliki hati yang sangat hangat. Dia tidak akan melawan makhluk iblis di kota kekaisaran. Dia takut melukai warga kota kekaisaran yang tidak bersalah. Ada kemungkinan besar dia pergi ke pegunungan pinggiran kota yang sepi. Di luar kota kekaisaran benua timur, tidak ada kuil atau kuil Daois di gunung terdekat. Itu adalah gunung kecil di timur laut. Terbang ke timur laut, dia seharusnya berada di gunung itu. Yunran benar. Begitu Changluan mengitari gunung, Yunran menemukan Mo Beiyuan sedang melawan makhluk iblis. Yunran melompat dari punggung Changluan. Tanpa berkata apa-apa, dia memegang pedangnya dan menebas makhluk iblis terdekat. Bab 770, Sialan, tersesat, jangan sentuh dia. Sial, pergilah. Jangan sentuh dia. Yunran sangat marah saat melihat benda-benda ini menerkam Mo Beiyuan. Dia menebas dengan kejam dan memenggal kepala iblis. Dia tidak berhenti bergerak. Sebaliknya, dia terus berlari ke depan dan menebas pada pukulan kedua dan ketiga. Sesaat kemudian, semua iblis dimusnahkan oleh mereka berdua. Namun, Yunran tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bola aura hitam melayang keluar dari iblis yang mati dan terbang menuju Mo Beiyuan. Pergilah. Jangan mendekatinya. Mata Yunran memerah saat dia melambaikan tangannya, tetapi ki iblisnya tidak mengembun sama sekali. Bahkan jika dia memblokirnya dengan tubuhnya, ki iblis dapat melewati tubuhnya dan memasuki tubuh Mo Beiyuan di belakangnya. Apapun yang dia lakukan, itu sia-sia. Mo Beiyuan takut ki iblis hitam akan menyakitinya, jadi dia mengumpulkan ki spiritual dan mundur. Ran, jangan mendekat. Berhati-hatilah agar ki iblis ini dapat menyakitimu. Yunran hendak berlari ke arahnya ketika dia menghentikannya dengan keras. Saat dia bergerak maju, dia mundur untuk menghindarinya. Saat mereka berdua mengejar dan menghindar, aura hitam iblis telah memasuki tubuh Mo Beiyuan. Dia juga mencoba menolak pendekatan ki setan. Dia mengumpulkan semua ki spiritual di tubuhnya, ingin membubarkan ki iblis. Namun, tubuhnya seperti inti susunan yang terus menyerap ki iblis hitam, sampai semuanya kembali tenang. Di hutan yang sunyi, hanya nafas berat mereka yang tersisa. Kali ini, saat Yunran mendekatinya, Mo Beiyuan tidak mengelak lagi. Dia hanya tersenyum meminta maaf padanya ketika dia sudah dekat. Ran, maaf telah mengecewakanmu lagi. Mo Beiyuan awalnya berencana memikirkan cara untuk menghentikan ki iblis ini memasuki tubuhnya ketika kumpulan makhluk iblis berikutnya menyerang. Selama dia bisa menghentikan ki iblis ini memasuki tubuhnya, dia tidak akan menjadi iblis. Maka Yunran tidak perlu mempertaruhkan nyawanya lagi untuknya. Namun, dia telah mencoba kekuatan spiritual, teknik budidaya, dan bahkan pelarian. Itu tidak ada gunanya. Bukan saja dia tidak berhasil melawan ki iblis, tapi dia juga membiarkan Yunran menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Yunran berjalan di depannya dan tersenyum lembut padanya. Mo Beiyuan, kamu tidak mengecewakanku. Kamu sangat kuat. Kamu melawan begitu banyak iblis sendirian. Petik 2. Bagaimana dia bisa kecewa padanya? Dia hanya mengkhawatirkannya. Dia khawatir energi iblis akan membuatnya terbangun lebih cepat dan menjadi Raja Iblis. Dia takut iblis-iblis ini akan datang terlalu cepat dan dia tidak akan bisa menghentikannya menjadi iblis. Karena kejadian hari ini, Yunran mempercepat rencananya sebelumnya untuk pergi ke awan. Meski hanya beberapa hari, dia mungkin tidak bisa menunggu lagi. Mo Beiyuan, aku mencintaimu dan anak-anak, jadi kamu pasti baik-baik saja. Yunran masih ragu bagaimana cara pergi ke awan. Sekarang, tampaknya metode menangkap makhluk iblis dan membiarkan mereka memimpin tidak terlalu bisa diandalkan. Maka dia harus menemukan jalan yang diambil neneknya, Yun Yin, untuk memasuki awan dari 5 negara.
Dia berencana menggunakan setengah dari garis keturunannya untuk secara paksa menerobos penghalang batu surgawi. Keesokan paginya, Yunran mengucapkan selamat tinggal kepada kedua anaknya. Kue manis, kamu harus mendengarkan ayah dan kakak dengan patuh. Ibu harus melakukan sesuatu dan tidak bisa menemanimu di istana untuk saat ini. Pekrat itu ada di pelukannya. Dia menatapnya dengan ekspresi polos. Lalu apa yang akan kamu lakukan, ibu? Bawa Sweetie Cake untuk melakukan misi Anda. Sweet Cake juga sangat pandai melakukan misi.